Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat 62 sekalian, terutama sobat mancing dan sobat petualang atau ombolang mania. Kali ini saya akan menunjukkan cara survive atau bertahan hidup di alam liar apabila kita sedang berpetualang dan kehabisan bekal atau bahan makanan. Sedangkan kita misalnya jauh dari pemukiman penduduk, berada di sungai, rawa-rawa, atau di tengah hutan. Mau tidak mau, kita harus tetap kuat fisik dan psikis kita atau mental kita, yaitu dengan cara tetap menjaga asupan makanan, terutama yang bergizi atau berprotein tinggi. Dan apabila kita berada di tepi sungai, cara yang paling mudah yaitu dengan berburu ikan, udang, kepiting, atau sejenisnya, semua makhluk yang berada di air, di dalam sungai ini. Cara yang paling sederhana yang dilakukan adalah dengan cara membendung aliran. Contohnya seperti ini. Ini saya sudah membendung aliran yang ke arah sini dan airnya dialirkan ke arah sana. Dan tadi sudah saya kuras, namun hanya berhasil menemukan satu ekor ikan bentar atau wader karena memang alirannya sangat kecil. Ini adalah cara yang termudah, dibendung, kemudian kita kuras bisa menggunakan telapak tangan, atau misalnya kalau airnya cukup banyak dan dalam bisa menggunakan ember bekas yang biasanya tersangkut di sampah-sampah sisa banjir, bisa menggunakan sandal atau bisa menggunakan pelepah pisang sebagai alat untuk mengurasnya. Biasanya kalau tidak habis disetrum, aliran segini ini banyak ikan kekel, luceng, dan bentar, serta kadang-kadang ada udang, dan kalau rezeki nomplok ada gabus dan lele. Tapi hari ini memang rezekinya kurang bagus, cuma dapat satu ekor wader. Ada juga tadi beberapa ekor luceng, tapi sudah melarikan diri ke aliran yang deras. Jangan lupa sobat, apabila habis membendung aliran sungai atau kalau di sini biasa disebut marak, kalau sudah dikuras semua, dibobol lagi. Tujuannya apabila ada telur-telur ikan yang menempel di bebatuan atau di akar-akar tidak mati karena kembali dialiri dengan air sehingga ikannya tetap lestari. Sebetulnya ini ada aliran lagi yang bisa dibendung atau diparak, tapi karena alirannya terlalu kecil dan pendek jaraknya, jadi kemungkinan ada ikannya kecil sekali daripada buang-buang energi. Sedangkan tenaga kita biasanya kalau kehabisan bekal sudah pas-pasan, jadi kalau mau mendung atau marak juga lihat-lihat. Paling enak kalau kehabisan bekal itu kalau dapat udang bisa langsung dinikmati tanpa dibakar terlebih dahulu. Yang penting dicuci yang bersih, dikupas, terus dijemur sebentar di terik matahari, diletakkan di atas batu-batuan. Biasanya kan matang sendiri dan rasanya enak sekali, segar dan manis. Ini untuk mancing mania dalam keadaan darurat seperti ini. Tadi saya habis mancing lele, tapi pancingnya habis, terkena ranjau, semuanya nyangkut. Mau diambil lagi, tempatnya terlalu dalam, banyak lumpur hisapnya, jadi terlalu berisiko. Nah, cara survive yang kedua yaitu dengan cara menangkap ikan-ikan langsung di aliran sungai tanpa membendungnya. Biasanya di sini disebut dengan istilah ngerogoh atau ngregem. Ini dia sobat, hasil membendung kali tadi hanya dapat satu ekor bentar. Karena ini sebagai contoh saja, ini akan saya biarkan hidup, tidak akan saya konsumsi. Dan nanti insya Allah akan saya rilis kembali. Untuk contoh selanjutnya itu ngregem atau menangkap ikan langsung dari aliran sungai.
Nanti akan saya contohkan di seberang sana, yang tempatnya cukup mudah untuk diambil ikannya karena tidak terlalu dalam dan tidak terlalu deras. Sobat bolang sekalian, tadi saya sudah berusaha untuk menangkap ikan langsung dengan ditangkap pakai tangan, tapi ternyata sangat susah karena memang ikan di Kali Keruh ini kecil-kecil sekali, dan apalagi ini sudah beberapa kali banjir. Biasanya ikan kalau kalinya sedang butek sekali dan arusnya deras akan ngumpul di tengah-tengah, tidak mau minggir. Jadi kalau terpaksa tidak mendapatkan satu ekor ikan maupun udang, kita bisa mencari kepiting kali atau di sini biasa disebut yuyu buat menambah asupan protein atau juga menambah tenaga kita. Kita bisa cari yuyu dan bisa diolah dengan cara dibakar saja. Bisa juga mencari keong, biasanya di pinggir kali juga suka banyak keong, baik yang ukuran kecil maupun ukuran besar. Sobat petualang sekalian, yang perlu diingat saat kita survival dengan mencari ikan secara langsung dengan tangan, terkadang kita sering menangkap atau menyentuh makhluk-makhluk di bawah air yang tidak kita ketahui, seperti ular air. Kadang-kadang juga dicapit sama kepiting yang ukurannya jumbo. Kepiting di kali ini ada juga yang ukurannya lumayan, dan kalau nyapit itu luar biasa sakitnya dan susah untuk dilepaskan tanpa kita memutus capit dari kepiting yang langsung. Kalau di kali capit biasanya tidak akan pernah dilepaskan sampai yuyunya mati sendiri. Terus sakitnya seperti kejepit pintu. Untuk jenis ular air biasanya yang berada di dalam air itu ular-ular air yang tidak berbahaya, tapi gigitannya juga lumayan menyakitkan. Saya disebut ular kardut. Itu hidupnya di air campur lumpur. Kalau ular kardutnya hampir segede lengan, gigitannya juga lumayan. Tapi kadang juga ada ular-ular berbisa yang berseliweran, jadi harus hati-hati sekali. Dan saya sarankan kalau tidak pengalaman menangkap ikan secara langsung, sebaiknya tidak usah dilakukan, kecuali kita bersama kawan-kawan petualang lainnya. Kalau ada sesuatu yang kurang baik, bisa mendapat bantuan dari kawan-kawan kita. Sobat petualang, sobat 62 sekalian, demikian tadi sekelumit atau video singkat saya, yaitu cara survival atau bertahan hidup apabila kita kehabisan bekal dan berada di pinggir-pinggir kali atau rawa. Semoga saja ada manfaatnya, dan saya akan melepaskan lagi ikan yang tadi berhasil saya dapatkan. Semoga saja tetap lestari dan dapat berkembang biak, sehingga suatu saat anak-anaknya bisa saya pancing kembali. Sampai jumpa di lain video.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.